warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Bu Vita akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul amalan-amalan apa saja yang harus diperbanyak di bulan puasa atau bulan Ramadan, atau amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, melakukan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi anak-anak, amalan berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi kita sebagai muslim haruslah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, melakukan sholat malam atau sholat tarawih dengan berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak-anak, walaupun kita melaksanakan sholat berjamaah di rumah atau sholat malam tarawih di rumah, insya Allah akan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Asalkan dengan niat yang bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Sedekah contohnya bisa memberi makan fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, dan juga bisa memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka. Nah, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, anak-anak, ketika kita di rumah membantu orang tua menyiapkan untuk berbuka puasa, nah kita jangan sedih atau kita jangan mengeluh capek. Tapi ingat anak-anak, ketika kita membantu orang tua menyiapkan menu berbuka puasa, insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi kita harus tetap semangat seperti yang dikatakan hadis tadi. Jadi anak-anak tetap semangat membantu orang tuanya untuk menyiapkan berbuka puasa. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Nah anak-anak, di momen bulan Ramadan ini, yuk kita jangan sia-siakan waktu. Yuk kita mulai setiap hari mengaji, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, bahkan sampai menghafal Al-Quran. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan, Al-Quran pertama kali diturunkan. Kemudian, yang kelima, mencari keutamaan malam Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak masih ingat kan dengan surat Al-Qadar? Nah, di surat Al-Qadar di ayat ketiga, yang artinya pada malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang sangat baik dan kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi anak-anak, nih ini sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah dan juga mendirikan sholat malam. Yang keenam, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya lakukanlah santap sahur karena dalam santap sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi anak-anak, ketika kita mendengar azan maghrib, hendaklah senantiasa untuk menyegerakan berbuka puasa. Karena berbuka puasa itu tidak boleh untuk ditunda-tunda, haruslah kita menyegerakan untuk membatalkan puasa. Sudah membatalkan puasa, jangan lupa untuk berdoa. Kemudian melakukan sahur. Mengapa demikian kita harus melakukan sahur? Karena ketika kita sahur, disitulah terdapat keberkahan. Dan juga mengapa kita harus mengakhirkan sahur? Agar kita tidak cepat kelaparan ketika berpuasa, dan tentunya kita tidak akan tertinggal dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sholat subuh tepat waktu. Selanjutnya, yang ketujuh, jangan lupa memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Nah, di dalam sholat kita, sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah lainnya, jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan zikir, doa, dan istighfar. Serta tidak hanya di dalam sholat saja, bahkan dalam kegiatan kita sehari-hari pun kita dapat memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Tentunya itu menjadikan kita agar senantiasa mengingat Allah dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ini tentunya dengan kita memperbanyak istighfar, doa, dan zikir itu sangatlah baik. Pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berbuka, doanya tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, anak-anak, seperti tadi Ibu katakan di poin 6, bahwa ketika kita berbuka puasa setelah membatalkan puasa, jangan lupa untuk berdoa. Karena apa? Orang yang berpuasa, doanya insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mumpung nih Ramadan ini belum berakhir, yuk kita perbanyak doa, zikir, dan istighfarnya. Yang kedelapan, jangan lupa untuk membayar zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kata-kata keji, dan juga memberi makan fakir miskin. Jadi anak-anak, di bulan Ramadan ini hendaklah kita untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini maksimal dibayar sebelum sehari Idul Fitri. Jadi insya Allah, semoga Allah memampukan kita untuk membayar zakat fitrah. Ya, insya Allah menjadi ladang pahala kita kelak di akhirat. Alhamdulillah, itu tadi kultum yang dapat Bu Vita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dapat melaksanakan amalan-amalan tersebut di bulan Ramadan tentunya. Untuk anak-anak semuanya, tetap semangat berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, walaupun kita melaksanakannya di rumah aja. Insya Allah, apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ibadah yang kita lakukan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap melaksanakan ibadahnya dengan maksimal. Dari Ibu, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau salah-salah kata. Kekurangan datangnya dari Bu Vita, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhirkan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.